औरत की हिफाजत के लिए पैड देना चाहते हो तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ और दुकान में जाके पैड खरीद के दो। तुझसे क्या छुपाना अबे साले सपने। Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin yang ganteng ini di Celengan Film pastinya. Tak pernah lupa Mimin selalu doain kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di kesempatan kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Batman yang dirilis pada tahun 2018. Film penuh inspirasi ini datang dari India, mengisahkan perjuangan pria bernama Laksmi yang terobsesi membuat pembalut terbaik untuk istrinya tercinta. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka dengan kemeriahan pernikahan Laksmi dan Gayatri dengan adat setempat. Kemesraan terjalin dalam rumah tangga mereka. Berbeda dari pria lain, Laksmi terang-terangan menunjukkan perhatiannya dengan membantu pekerjaan istrinya. Meskipun Laksmi yang bekerja sebagai mekanik ini justru membuat masalah baru karena tidak akrab dengan kerjaan rumah tangga sebelumnya. Laksmi dan Gayatri tinggal bersama di rumah ibu Laksmi dengan dua saudari perempuannya. Laksmilah satu-satunya pria di rumah itu. Suatu ketika Gayatri tiba-tiba saja keluar di tengah makan bersama karena urusan wanita. Ternyata Gayatri mengalami menstruasi. Parahnya di sana masih kuat mengakar jika itu bagian dari aib yang harus ditutupi. Para wanita harus tidur di luar selama berhari-hari sampai masa mensnya selesai. ये रीति रिवाज बेवकूफों के लिए होता है. तुम अंदर आओ, नया रिवाज बन जाएगा. देखो. Mereka juga hanya pakai kain kotor atau bahkan daun sebagai pengganti pembalut. Saat mengetahui istrinya mencuci kain kotor, Laksmi yang sayang istri merasa tidak tega. Tanpa malu, ia pun pergi ke apotik untuk membeli pembalut yang harganya di luar nalar. Bahkan Laksmi harus hutang pada Bablu yang kebetulan lewat. Akan tetapi bukan rasa terima kasih yang Laksmi dapat, ia malah dimarahi istrinya karena mengeluarkan banyak uang hanya untuk pembalut. 55 rupiah? Iसे वापस कीजिए. मुझे कुछ सुनना नहीं है. Sayangnya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Jadilah Laksmi menyimpan pembalut itu. Dan kebetulan ada satu teman mekanik di bengkelnya yang mengalami kecelakaan sampai berdarah-darah. Laksmi membalut lukanya dengan pembalut yang ia beli. Meskipun orang-orang melihatnya dengan jijik, tapi dokter memuji Laksmi karena mengutamakan kebersihan luka. Di sana, Laksmi akhirnya baru mengetahui jika pembalut bisa menghindarkan para wanita dari penyakit mengerikan yang mungkin dialami sebagian besar wanita yang tidak memedulikan kesehatan area bawahnya. Selepas itu, Laksmi terheran-heran kenapa benda sekecil itu bisa sangat mahal. Ia pun membongkar isi dari pembalut lalu berpikir bisa membuatnya sendiri dengan kain dan kapas. Laksmi membuat sampel dari kain dan kapas terbaik yang kemudian diberikan untuk Gayatri. Setelah dibujuk Laksmi, Gayatri mau mencobanya saat mendapat periodenya nanti. Hari-hari telah berlalu. Laksmi, si karyawan bengkel terbaik, disuruh memperbaiki kerusakan yang disebabkan sesama teman mekaniknya. Namun di tengah jalan tiba-tiba saja ia teringat jika sekarang tanggal menstruasi Gayatri. Ia buru-buru pulang untuk memeriksa kain kotor yang biasa Gayatri pakai. Tapi ternyata Gayatri belum masuk periodenya. Sore harinya Laksmi mengajak Gayatri jalan-jalan. Namun saat mereka naik wahana bermain, tiba-tiba saja Gayatri bocor. Laksmi pun bergegas membawa Gayatri pulang ke rumahnya. Keesokan harinya Gayatri marah pada Laksmi yang memberinya pembalut abal-abal. Karena pembalut buatan Laksmi, Gayatri jadi banjir dan berakhir mencuci kain sarinya semalaman. Jika sampai ia ketahuan darahnya, ia akan merasa malu karena menstruasi masih dianggap sebagai aib di sana. Meski perhatiannya tidak dihargai, Laksmi tidak menyerah untuk membuat pembalut yang lebih baik. Tapi lagi-lagi ia hanya kena marah Gayatri yang memintanya untuk tidak ikut campur urusan wanita. Padahal Laksmi hanya tidak ingin Gayatri terkena penyakit. Kesaksian Laksmi terus bertambah saat orang-orang mengetahui ia membawa pembalut buatannya. Ia pun bahkan sampai disidang dan dituduh cabul. Meskipun Laksmi sudah menjelaskan alasannya.
Mudah saja untuk menyerah, tapi nanti filmnya tamat dong. Laksmi terus dihantui mimpi Gayatri sakit parah karena memakai kain kotor. Ia tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Besoknya Laksmi ke klinik tapi apesnya malah tutup. Ia pun ingin bertanya pada setiap wanita sampai akhirnya ia mengikuti bus yang mengantar mahasiswa ke kampus kesehatan. Laksmi berusaha keras agar bisa masuk ke kampus, tapi ia terus diusir satpam. Hingga kemudian ia bertemu dengan mahasiswa yang mau membantunya. Malam harinya Laksmi membuat pembalut dengan kertas testimoni. Lalu paginya ia memberikan pembalut itu. Namun sialnya ia malah kepergok tetangganya yang mengira Laksmi berselingkuh. Hahaha, habis sudah nasibmu di depan istri. Di sisi lain, gadis yang membantu Laksmi mengalami kesulitan. Teman-temannya menolak memakai pembalut yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan mencurigai Laksmi seorang mesum. Karena tidak tega, gadis itu memberikan testimoni karangannya yang membuat Laksmi merasa kecewa berat. ये सब तो मैं भी कर सकता था। चलिए, धन्यवाद। Di saat yang sama, ada remaja bernama Tinku yang sedang mengadakan pesta menyambut pubertasnya. Dan seperti biasanya, Tinku harus tidur di luar juga menahan sakit sendirian selama masa menstruasinya. Laksmi yang kini sangat peduli dengan kesehatan wanita, diam-diam menyelinap dan memberikan pembalut buatannya. Tapi ia malah ketahuan ibu Tinku yang berakhir diteriaki dan dipermalukan di depan semua warga. Bahkan keluarganya sampai mau pindah karena sudah tidak punya muka lagi setelah kejadian malam itu. गायत्री, तुम क्या कर रही हो? मुझे आपको मेरे पति कहते हुए शर्म आ रही है। Di tengah kondisi ini, Laksmi berlutut dan menangis di hadapan Gayatri. Tentu saja Gayatri jadi luluh dan tidak jadi meninggalkannya. Ia juga mau memakai pembalut buatan Laksmi biar suaminya tidak membuat malu seperti maksud baiknya ke Tinku. Setelah kejadian itu, orang-orang menjauhi Laksmi. Keluarganya sendiri juga cuek padanya. Ia diasingkan seolah-olah orang cabul. Tapi itu tidak masalah bagi Laksmi, karena masalahnya sekarang Gayatri masih memakai kain kotor. Laksmi merasa kecewa, tapi mau bagaimana lagi, pembalutnya masih belum bisa menyerap darah. Lalu saat ia bekerja, tiba-tiba saja ia mendapat pencerahan dari kata-kata bosnya. Jika kita harus memastikan keamanan dan kenyamanannya sebelum dipakai pelanggan. Dengan sangat nekat nyerempet gila, Laksmi akan menguji pembalut buatannya sendiri. Ia meminta tolong Bablu yang awalnya jelas menolak. Tapi Laksmi sudah bertekad. Ia bahkan membeli sempak wanita yang membuatnya semakin dicap mesum. Setelah semua yang diperlukan tersedia, Laksmi melakukan eksperimennya. Tidak ada takut-takutnya si Laksmi memakai celana dalam itu untuk menguji seberapa menyerap pembalut buatannya. Awalnya ia kegirangan karena menurutnya ini sudah sangat pas untuk Gayatri. गायत्री, मैंने तुझे ये वचन दिया था कि मैं किसी से बात नहीं करूंगा। Sampai akhirnya darah itu tembus dari celananya di tengah-tengah perjalanan. Rasa malu sudah ada di ujung hidup. Ia pun berlari dan melompat ke danau. Selepas tragedi super memalukan, Laksmi disidang orang-orang sekampung. Dikatai cabul, kesurupan jin, aliran sesat, gila, dan lain sebagainya. Pokoknya yang jelek-jelek deh. Bahkan ia diusir dari kampung dan dipisahkan dengan Gayatri. Lalu yang tidak kalah mengejutkan, Gayatri ternyata mau meninggalkan Laksmi karena tidak tahan dengan rasa malu yang ia terima. Hari itu Laksmi meninggalkan desa dan mengembara untuk mencari jawaban pertanyaannya. Bagaimana sih cara membuat pembalut yang baik? Sementara itu, Gayatri merasa kehilangan Laksmi. Apalagi pria di rumahnya tidak ada yang sebaik Laksmi dalam memperlakukan wanita. Laksmi pergi ke pabrik pembalut dan mengetahui jika selama ini isinya bukanlah kapas, melainkan serat selulosa yang bisa menyerap cairan. Dari pabrik, Laksmi beralih menuju kampus untuk mendapatkan ilmu dari profesor. Tapi Laksmi yang lulusan SMP malah dimanfaatkan profesor untuk mengurus anak dan bersih-bersih rumahnya. Sedangkan profesor tidak pernah memberinya ilmu. Untungnya saja anaknya sangat pintar. Ia memperkenalkan Laksmi dengan Mbah Google. Dari sana mereka bisa mendapat kontak perusahaan serat selulosa dari Amerika. Lalu berpura-pura meminta sampel untuk perusahaan karangan mereka. Tidak perlu waktu lama, Laksmi menerima paket yang membuatnya kebingungan. Ia mengira paket itu salah karena hanya sehelai papan kertas. Tapi saat anjing profesor menggaruknya, itu terlihat seperti serat yang ia lihat.
Profesor yang memergoki bertanya apa yang Laksmi lakukan. Lalu malamnya ia menunjukkan cara membuat pembalut dengan mesin yang harganya jutaan. Laksmi hanya terheran-heran karena uang dari mana. Makan saja susah kayak kita-kita ini. औरत की हिफाजत के लिए पैड देना चाहते हो तो ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ और दुकान में जाके पैड खरीद के दो. Akhirnya Laksmi akan membuat mesinnya sendiri. Sontak saja ia sampai dikira sinting. Laksmi mempelajari video itu dan membandingkannya dengan prinsip kerja dari cara masak Gayatri di dapur. Setelah ketemu logikanya, ia menyewa gubuk sederhana dan membeli peralatan bekas dengan uang pinjaman. Siang dan malam Laksmi habis memikirkan mesin pembalut itu. Satu persatu langkah ia lalui, sampai akhirnya pada titik menguji higienitasnya. Jenius lulusan SMP ini menemukan prinsip kerjanya saat ia pergi ke dokter dan terciptalah mesin pembalut manual. Pada suatu malam ada gadis seniman bernama Pari yang tiba-tiba saja datang bulan di waktu tak terduga. Ia dan timnya mencari apotek tapi tidak bertemu dan malah berjodoh dengan Laksmi. Meski keheranan karena Laksmi mengeluarkan pembalut dari sakunya, tapi teman Pari tetap menerima untuk kondisi darurat ini. Besoknya Laksmi mencari tahu pendapat Pari yang mengatakan jika pembalut itu seperti pembalut lain yang biasa ia beli. Betapa senangnya hati Laksmi, perjuangannya selama ini membuahkan hasil. Ia langsung menelpon Gayatri untuk memberi kabar bahagia ini. Tapi Gayatri malah kecewa karena Laksmi lebih peduli soal pembalut. Belum lagi ayahnya memaksa ia bercerai secepatnya. Hati Laksmi pun remuk seketika, terpecah belah sampai berkeping-keping. Ia sangat mencintai istrinya sampai ada di titik ini. Di saat itu, ia bertemu Pari yang ingin melihat mesin buatannya sendiri. Pari memberikan saran agar ada perekat di sisi pembalut biar lebih nyaman. Tidak hanya itu saja, ia menceritakan soal Laksmi pada ayahnya yang seorang dosen di kampus teknik ternama. Hari-hari terus berlalu. Laksmi harus melunasi utangnya saat itu juga, tapi ia tidak punya uang dari mesin brilian ciptaannya. Dan untungnya sopir Pari datang di saat tepat untuk menyelamatkan Laksmi. Pari menyuruh Laksmi untuk mengikuti kompetisi inovasi teknologi di Delhi. क्या फायदा? जो आविष्कार अव्वल आएगा और जो आविष्कार अव्वल आएगा ना पूरे देश में जाना जाएगा. पूरे देश में जाना जाएगा. Tanpa pikir panjang, Laksmi pun ke Delhi dan membawa mesin buatannya. Di sana ia tampak gugup dibandingkan penemuan orang-orang berpendidikan yang lebih modern. Dan tibalah pengumuman juara setelah sambutan dari Amitabh Bachchan. Juri mengumumkan pemenang yang ternyata bukan Laksmi orangnya. Laksmi berjalan gontai meninggalkan gedung. Tapi tiba-tiba saja ia dipanggil untuk menerima penghargaan tambahan sebagai inovator kehidupan. Kabar membanggakan ini dengan cepat menyebar sampai kampung Laksmi. Mereka sangat bangga melihat wajah Laksmi di koran tanpa membaca artikelnya. Di sisi lain, Laksmi ditawari kerjasama dengan pabrik untuk mesin buatannya, tapi ia menolak karena mesin sederhana yang ia ciptakan pasti akan dijual mahal dan tidak menjangkau orang kecil. Laksmi kembali ke kampung dan disambut sangat meriah. Tapi orang-orang berubah terkejut saat melihat mesin buatannya ternyata untuk membuat selembar pembalut. Orang-orang di kampungnya berbalik mengejeknya sudah menciptakan sesuatu yang menjijikan. Hanya Bablu dan teman mekaniknya yang mendukungnya. Ditambah lagi Pari yang rela meninggalkan karirnya untuk membantu Laksmi. Pari kini paham masalah Laksmi karena ia seorang pria. Maka wanita merasa malu mendapatkan pembalut darinya. Pari pun membantu Laksmi memasarkan pembalut buatannya dengan harga sangat murah dan laku keras. ना सिर्फ तुम्हारे पैड को अपने हाथों से लिया, पर पल्लू की गिठान खोल के तुम्हारे पैड के लिए पैसे भी दिए. Lalu pada suatu hari ada ibu-ibu yang mau diamuk suaminya karena tidak mau memberi uang, padahal suaminya lagi teler. Akhirnya Laksmi memberinya pelajaran dan mengajak ibu-ibu itu bekerja di tempatnya. Mulai dari situlah akhirnya banyak ibu-ibu yang tertarik memasarkan pembalut buatan Laksmi. Dari yang semula hanya menjual, kini Laksmi mengajari caranya biar mereka bisa membuatnya sendiri. Hingga akhirnya mesinnya bisa dipakai untuk usaha besar-besaran para ibu rumah tangga. Mereka juga menamai pembalut itu dengan merek Pari. Tidak heran Pari dan Laksmi semakin dekat. Ia bahkan mengundang ayahnya yang dosen untuk melihat pekerjaan mulia Laksmi. Dan Laksmi pun mulai mendapat panggilan televisi.
Orang-orang yang dulu mengejeknya melihat Laksmi dengan perasaan bangga sekaligus malu jadi satu. Bahkan mantannya sampai menyesal dibuatnya. इन शर्ट अपने आप तो कभी नहीं करते। Kesuksesan Laksmi semakin membesar. Ia tidak lagi memproduksi pembalut, tapi mesinnya. Ia juga mengekspor sampai luar negeri. Karena kehebatannya, Laksmi diundang menjadi pembicara di PBB. Dengan ditemani Pari, Laksmi pergi ke Amerika dan bersiap untuk memberikan pidatonya. Pari menciumnya sebelum Laksmi naik ke panggung. Sampai tiba waktunya, Laksmi berbicara dengan bahasa Inggris belepotan yang membuat semua orang tertawa. Ia mengatakan negaranya punya banyak masalah, tapi ia tidak menyerah untuk andil sebagai orang yang menyelesaikannya. Laksmi bahkan tidak peduli uang dan kekayaan karena baginya kemanusiaan lebih dari segalanya. Jika ada Superman, Spiderman, maka ialah Batman alias si cowok pembalut. You want to learn? You come India. 2 rupees. I teach. Good luck. Thank you. Thank you. Setelah pidato panjang lebar itu, Laksmi disambut senyum Pari. Tapi di tengah kedekatan mereka, tiba-tiba saja Laksmi mendapat telepon dari Gayatri yang membuatnya lemah. Meskipun Pari selalu di sampingnya saat-saat ia berjuang keras, tapi cintanya pada Gayatri sangat besar. Keesokan harinya, Laksmi merasa bersalah karena secara tidak langsung sudah menolak Pari. Sampai akhirnya mereka berpisah mengharukan di bandara. Lakshmi make bad machine, but Pari make Lakshmi. Kini Laksmi menjadi pahlawan di kampungnya. Ia bahkan disambut arak-arakan di jalan yang dipenuhi orang-orang. Tapi di tengah kemeriahan itu, Laksmi hanya mencari Gayatri. Karena ia bisa sampai sejauh ini demi bisa membuat pembalut murah untuk Gayatri. Pak Camat pakai pembalut dan film pun dibalut.